Jadi kita kembali di Ustaz Menjawab hari Sabtu yang mulia ini. Kita buat pertanyaan satu ya kepada Nasai. Beliau adalah Ketua Pemuda Dewan Dakwah Islam Indonesia. Saya pikir Dewan Dakwah ini misinya dengan FPI sama, sangat cinta kepada syariat Islam, membela syariat Islam, dan kita lihat semangatnya juga sama. Baik Nasai, bagaimana pendapat Nasai? Ada orang-orang besar itu yang membela, sudah minta maaf mencium tangan Ketua Majelis Ulama Indonesia, sudah senang Bapak Ketua Majelis Ulama itu, langsung memaafkan. Lupa beliau yang dilakukan oleh Sukmawati itu, ibaratnya sudah dibakar rumah kita, kita masih memaafkannya, seolah-olah maklumlah Ketua MUI itu sudah uzur ya. Orang uzur itu biasa pikir menurut saya. Maka tidak bisa beliau bedakan lagi mana yang harus dimaafkan, mana yang tidak boleh dimaafkan. Kemudian kita lihat Menteri Agama gitu, tidak boleh disebut Menteri Agama, Menteri Agama gitu. Karena kan banyak agama yang beliau menterikan. Beliau juga sangat berpihak, membela habis-habisan, tapi itu maklum dong. Beliau kan menteri yang dipercayakan oleh partai yang berkuasa. Kalau beliau tidak membela, beliau takut dicopot jadi menteri kan gitu kan. Jadi bagaimana pendapat Nasai tentang ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan Pemuda Dewan Dakwah Aceh. Jadi sedikit pandangan saya, yang mana ada banyak pihak-pihak yang membela ketika adanya, misal ada Sukmawati yang membacakan puisinya menistakan agama Islam, akan tetapi ada juga pihak-pihak yang ingin membela dan ingin mencari panggung, akan seolah-olah menjadi pahlawan kesiangan seperti itu, dengan mengatakan bahwa itu bukan penistaan agama ataupun lain sebagainya. Jadi coba kita lihat sejarah, misal dengan sejarah perjuangan Nabi, bahwa ketika dulu beliau Nabi Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW juga, ketika beliau pernah mengatakan anakku ketika anakku mencuri Fatimah pun akan saya potong tangannya. Jadi dalam arti kata apa? Hukum itu tidak ada pandang memandang seperti itu. Tidak ada misal kayak ini anaknya presiden pertama Indonesia. Jadi kita tidak menghukum karena beliau adalah anak seorang pendiri, termasuk pendiri Indonesia ini. Itu bukan seperti itu. Coba lihat lagi ke dalam, kita pandang lagi ke dalam sejarah Aceh. Anaknya Sultan Iskandar Muda yang pernah dicambuk sampai mati seperti itu. Juga jangan seolah-olah dia anak presiden, anak segala macam, bisa seenak-enaknya, apalagi terkait dengan masalah agama. Jadi kami pun sangat setuju dan sangat sepakat dengan bersama FPI dan juga bersama seluruh elemen masyarakat yang ada di Aceh menyuarakan agar Bu Sukmawati itu dihukum sebagaimana hukuman yang diberikan kepada penista agama seperti itu. Juga harapannya agar hukum itu jangan dipilah-pilahkan. Jadi jangan sampai dibeda warna. Ini anak presiden dibeda-bedakan. Jadi jangan sampai kayak kemarin beredar berita MUI mencium tangan Bu Sukma mencium tangan ketua MUI seperti itu. Juga itu kan juga sudut pandang yang sangat berbeda. Jadi ketika dia anaknya presiden
Indonesia pertama bisa seenak-enaknya melakukan hal yang tidak baik, apalagi ini terkait dengan masalah agama seperti itu juga. Dan kami sangat terpukul ketika mendengar, apalagi azan itu kan, azan itu kalimat tamu hudib dengan kalimah Allah seperti itu. Hidup saja diazankan, dan mati pun kita diazankan seperti itu. Bukan hanya sekedar panggilan untuk salat, akan tetapi ketika azan kita mulai masuk ke dunia ini kita diazankan, dan juga ketika kita mau pergi meninggalkan dunia ini juga kita kembali diazankan. Jangan semena-mena mereka, ada orang-orang yang berkepentingan menistakan dan mengatakan bahwa azan itu tidak bagus, lebih bagus suara dendang seperti itu. Juga ke depan kalau ini kita diamkan dan kita beri maaf, ke depannya mungkin lebih parah lagi. Akan diobok-obok agama kita, akan diinjak-injak Al-Quran kita. Dan juga kalau hari ini kita diam, mungkin ke depan seperti itu ya. Dan juga kami pandang kemarin yang ikut aksi itu, Ustadz, tidak ramai. Bahkan puluhan orang, tidak sampai ratusan orang. Berbeda dengan demo-demo yang lain. Dan tapi di Jakarta ramai. Di Jakarta ramai, cuman di Aceh yang kurang seperti itu. Iya. Dan kami pun tidak akan takut, dan kami pun walaupun sendiri tetap kami bergerak seperti itu atas nama kebenaran, karena ini kita berjalan sesuai atas kebenaran. Seperti itu mungkin pendapat dari kami pemuda, perwakilan dari pemuda Dewan Dakwah Aceh, Ustaz. Ya, baik. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, ini sangat menarik. Ada SMS yang masuk, tapi ada juga telepon langsung. Jangan ditelepon langsung ke sini, di SMS saja ya. Kami tidak sempat mengambil telepon nih. Di SMS saja, insya Allah kita akan baca SMS-nya. Jadi ada yang telepon langsung, jangan ditelepon langsung. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa Islam mundur dari agama-agama yang lain? Selama ulama-ulama kita masih mempertahankan khilafiyah dan prinsipnya, selama itu pula Islam tidak akan berkembang. Contoh yang paling kecil itu, misalnya MUI pusat membela Sukmawati, dan ulama-ulama yang turun ke jalan dari FPI dan Habaib mengutuk Sukmawati. Seharusnya ulama harus sepakat dalam melihat hal ini. Mohon komentar Ustaz. Wassalam, Abdul Majid di sekitar Mesir Raya Baitur Rahmah. Ini ya. Coba Dedi. Ya, Menurut Dedi. Ya, terima kasih Tengku Abdul Majid yang telah menanyakan, kalau saya bisa tangkap, kenapa terjadi perbedaan di kalangan ulama dalam menyikapi masalah Sukmawati ini. Nah, inilah mungkin yang disampaikan oleh Allah, mungkin bahwasanya perbedaan itu adalah sebuah rahmat. Jadi tinggal kitanya bagaimana menyikapi perbedaan ini. Bagaimana kita dalam menyikapi perbedaan ini. Karena juga di dalam Islam kita juga dikenal dengan istilah namanya tabayun. Jadi segala sesuatu ada permasalahan, ada perbedaan, kita diharuskan atau disunnahkan untuk melakukan tabayun, lebih mengetahui, untuk cari tahu lebih mendalam. Nah, terkait dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang Ketua MUI Indonesia menerima ataupun kalau berita yang beredar membela Sukmawati, si penista agama. Nah, ini mungkin kalau kita lihat dari segi backgroundnya, latar belakangnya, mungkin Kiai Haji Ma'ruf Amin punya alasan tersendiri. Ya, seorang ulama besar
melakukan sesuatu tindakan, sikap, tentu itu mempunyai penilaian, mempunyai dasar sendiri yang mungkin banyak yang dipertimbangkan, ya. Jadi tapi tentunya dengan setiap namanya sikap, kebijakan seorang tokoh, apalagi seorang ulama, tentu ini akan mempengaruhi sikap masyarakat, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita menyikapinya. Ya, mungkin kita harus pilah-pilahkan mana yang ini adalah proses yang bisa dilakukan secara proses hukum, maka kita akan tempuh jalur hukum. Nah, masalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama ini adalah permasalahan lain. Nah, jadi mungkin kita pisah-pisahkan. Nah, jadi contohnya masalah Ahok kemarin, masalah Ahok juga seperti itu. Ada sebagian ulama juga yang membela si penista, dan ada sebagian besar ulama juga minta menghukum si penista. Nah, inilah perbedaan yang cukup menonjol di Indonesia, dan ini adalah mungkin sebuah rahmat bagi kita. Dan kalau kami ditanya sikap kami dari FPI, kami tentu sudah sangat jelas. Kami, imam besar kami adalah Habib Rizik. Imam besar kami Habib Rizik, dan bagaimana diarahkan, dibimbing dan diinstruksikan oleh imam besar, melalui jajaran sampai ke bawah, kami itulah siap untuk mengeksekusi permasalahan, siap mengadvokasi setiap permasalahan-permasalahan yang ada di tataran umat kita. Ya, masalah khilafiyah atau masalah perbedaan pendapat ini mungkin permasalahannya adalah sudut pandang. Jadi bagaimana kita memandang suatu permasalahan. Jadi kalau seperti Ustadz Tengku Majid tadi meminta kita ulama-ulama semua ini bersatu, mungkin itu semua keinginan umat Islam yang ada di Indonesia. Dan itu juga termasuk keinginan dari imam besar Muhammad Habib Rizik yang menginginkan umat Islam ini bersatu padu, termasuk para ulamanya. Ya, baik Ustaz, bagus sekali jawabannya. Kalau Ustaz lebih moderat ketimbang saya. Kalau saya justru melihat usia Ma'ruf Amin itu sudah di atas mungkin 80-an. Iya. Siapapun yang panjang usia itu pasti pikun. Ya. Maka Rasulullah diwafatkan oleh Allah SWT ketika usia 63 tahun. Ya. Kalau orang tua itu kemana angin dibawa? Ya, di mana angin keras. Ada yang siapa ada yang duluan membisik? Ya. Nah, sayang sekali ya. Maka di sini ada seorang ulama lain namanya Ustadz Salihin Akhyar, MPD. Ya. Beliau meng-SMS ke kita. Saya sangat kecewa dengan Ma'ruf Amin. Beliau membuat 2 kesalahan. Yang pertama, membiarkan tangannya disentuh oleh perempuan yang bukan muhrimnya, mahram. Itu kan haram. Ya. Kenapa beliau mau disentuh oleh perempuan seperti itu? Yang kedua, kenapa kedua MUI itu mengimbau kita umat Islam supaya memaafkan Sukmawati, padahal jelas-jelas Sukmawati itu telah menista agama. Dan Buya itu tidak maksudnya Buya bahasa Padang ya? Bahasa Padang. Karena dia orang Padang. Kiai. Dan Kiai itu di sini Buya ditulis ya. Dan Buya itu maksudnya Ma'ruf Amin ya. Tidak pernah membela orang-orang yang dizalimi. Tidak pernah membela Ustadz Alfian Tanjung. Ya. Tidak pernah membela John Ruginting. Juga Buni Yamin. Nah, apakah karena mereka orang biasa, bukan anak proklamator? Ya. Saya sangat kecewa dengan sikap Buya. Engkau cabi hati kami.
sungguh kami sangat membutuhkan ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Tetapi ini tidak saya dapatkan dari engkau, Buya Marwan. Ya. Wassalam Ustaz Salihin Akhyar. Wah, di mana beliau? Di Banda Aceh atau di mana? Baik, ini perlu dikomentari. Ya. Nasai, silakan. Ya, baik. Mungkin juga kita lihat kembali lagi, mungkin semua ini akibat dari salahnya kita memilih pemimpin seperti itu. Juga mungkin ini bukan, saya mengatakannya ini bukan karena akan 2019. Coba lihat dulu pada masa presiden-presiden sebelumnya, masa kita lihat masa SBY, tidak ada perpecahan antara umat Islam, antara memilah-milahkan agama, dan juga munculnya kasus-kasus yang besar seperti ini, dan juga tidak pernah kita lihat pada masa kepemimpinan SBY itu berkumpul seluruh umat Islam Indonesia di Monas seperti itu, juga seperti 212 ataupun yang lain sebagainya. Mungkin kita lihat kembali bagaimana, dan sebenarnya itu tidak susah merangkul yang perlu, yang kita inginkan. Yang kita inginkan pemimpin itu merangkul semua dari elemen masyarakat. Nah, bukan hanya ini umat Islam, ini donatur, ini anak presiden, ini anak segala macam. Bukan seperti itu yang kita inginkan. Misal kayak Ustadz Ma'ruf Amin seperti itu, memilah-milahkan bahwa ini anak sang proklamator Indonesia, pendiri Indonesia. Bukan seperti itu harapannya. Dan juga akan tetapi bagaimana ya agar terciptanya kedamaian. Nah, kita memang berbeda kita, tapi jangan sampai kita saling membeda-bedakan seperti itu. Emang semua kita beda, semua bahkan kulit, warna, ada juga beda agama. Akan tetapi jangan sampai ada yang membeda-bedakan. Bagaimana ada yang membeda-bedakan? Saya agama Islam, saya yang paling benar. Tidak seperti itu. Saya agama Hindu, saya paling benar. Tidak seperti itu. Akan tetapi bagaimana tujuannya sama. Ya, akan tetapi bagaimana kita menghidup dengan kerukunan beragama tanpa melecehkan. Ini yang kita lihat, orang Islam sendiri yang melecehkan, menjatuhkan agama, menginjak-injak agama kita. Nah, kan sangat miris sekali hal yang seperti itu terjadi, apalagi di Indonesia, umat Islamnya umat terbesar di dunia seperti itu. Mungkin dari saya, Ustaz. Baik sekali pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ada hal yang menarik di sini, ya. Kalau kita evaluasi sejarah, kenapa belum ada istri presiden Indonesia yang berjilbab gitu. Padahal Indonesia itu lebih muda dari Islam. Islam sudah sangat lama. Ya. Tapi kenapa presiden sebuah negara Islam yang mayoritas penduduknya Islam, umat Islam Indonesia belum mampu memilih seorang presiden yang istrinya berjilbab misalnya. Ya. Dan justru yang kita lihat, semua keluarga presiden, mulai dari presiden pertama sampai presiden sekarang, itu ada keluarga mereka, ada anak-anak atau menantunya, semua telanjang-telanjang gitu ya. Ya. Tidak ada yang jilbab. Ya. Ini kata Ibu Giadi, salah siapa? Dosa siapa? Gitu ya. Seharusnya ya. Sebenarnya mereka itu khalifah. Sebenarnya Pemimpin. Ya. Seharusnya mereka itu Memberi menjadi contoh. teladan Ya. bagi keluarga yang lain. Tapi mereka meninggalkan generasi anak-anak mereka yang tidak tahu syariat Islam. Ini sungguh kita sayangkan. Ya. Tapi kita tidak boleh lagi menyebut-nyebut keburukan seseorang. Ya. Apalagi orang itu sudah Allah yarham. Ya.
Cuma seandainya mereka meninggalkan generasi yang beriman yang bertakwa, mungkin kita sebagai rakyat merasa bangga ya. Bangga. Tapi justru mereka tinggalkan anak-anak perempuan mereka yang tidak mengenal jilbab, tidak mengenal syariat Islam. Itulah. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada mereka ya. Amin. Tapi ada sedikit kebanggaan ya. Itu ada cucu Soekarno Guntur, cucunya anak Guntur tuh putih namanya. Dia berjilbab. Jadi calon wakil gubernur sekarang di Jawa Timur. Ya. Yang lain nampaknya nggak berjilbab. Tapi Mbak Tutut ada juga jilbab pancungnya ya. Jilbab pancung. Jilbabnya ada, tapi ada rambut yang keluar di sini. Pancung jilbabnya. Itu juga tidak benar gitu ya. Bukan kopi aja pancung. Jadi apa kata Ali Auda, doktor, politik, ulama besar, asyahid dari Ikhwanul Muslimin di Mesir. Jadi pemimpin Mesir itu sama dengan pemimpin Indonesia. Semua pemimpin-pemimpin Mesir itu keluarganya tidak mengenal syariat. Mulai dari Jamal Abdel Nasir, Anwar Sadat, Hosni Mubarak, dan sampai sekarang itu, yang Sisi itu. Nah, kenapa pemimpin-pemimpin itu tidak mengenal syariat? Rupanya menurut beliau, mereka itu raja, bukan khalifah. Kalau khalifah takut kepada Allah. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin akan ditanya dengan apa yang kamu pimpin. Umar bin Khattab sangat takut kepada Allah. Ketika beliau mendengar seekor keledai mati di dekat sungai Efrat, beliau takut kepada Allah. Jangan-jangan keledai itu menuntut Umar dari akhirat. Siapa tahu tidak disediakan ladang gembala, sehingga keledai itu lapar. Itu khalifah. Tapi justru waktu raja-raja itu, katakanlah khalifah-khalifah Bani Umayyah, Abbasiyah itu, justru ribuan orang mati yang bertentangan dengan mereka dibunuh. Alhamdulillah. Nah, ini pelajaran bagi kita semua. Bagi saya, daripada masuk neraka, lebih baik tidak jadi pemimpin. Saya pribadi, lebih baik saya menjadi hamba saya, budak. Lamiyat Amir Hamzah ini lamiyat, budak. Lebih saya pilih jadi budak ketimbang jadi pemimpin. Kalau dengan budak ini saya bisa masuk surga. Tapi kalau saya jadi pemimpin masuk surga lagi, itu lebih baik. Kan begitu. Baik pemirsa jadi yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjutkan setelah jeda iklan berikut. Thank you.